Saya akan memberikan satu tema, kesetiaan yang melampaui perasaan. Jadi kesetiaan itu berbeda dengan perasaan. Kita bisa merasa setia, tetapi sebenarnya kita tidak setia. Kita merasa mengukur diri sendiri, kita menilai diri sendiri setia, tapi belum tentu kita setia. Karena kalau setia menurut perasaan, itu pasti akan naik turun. Kesetiaan itu harus menjadi sesuatu karakter dalam kehidupan kita. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, ia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis ini karena dia melihat manusia bisa sekali merasa setia, menilai dirinya setia, tetapi kita belum tentu setia. Karena ukuran kita berbeda dengan ukuran Tuhan. Hari ini kita melihat dunia tidak baik-baik saja. Kedatangan Tuhan mungkin sudah dekat. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Dengan apa kita berjaga-jaga? Dengan kesetiaan kita untuk hidup benar di dalam Dia. Seringkali ketika manusia kecewa, dia meninggalkan komitmennya, pekerjaannya. Dia merasa sudah tidak berguna lagi saya meneruskan. Padahal pekerjaan itu penting buat kita. Masa depan itu bukan kita berdoa lalu berkat jatuh bluk dari langit. Benar ya? Tanggung jawab kita mengelola hidup kita, talenta kita, kesanggupan kita, itu tanggung jawab kita. Amin. Dan kita seringkali juga meninggalkan pelayan kita, celakanya bahkan iman kita pada akhirnya. Ingat, perasaan kita itu seringkali menipu kita. Seringkali manusia itu menilai dirinya itu sangat baik. Ada saudara yang menilai dirinya yang nggak baik dan buruk? Ada. Itu berarti orang yang tidak percaya diri. Itu juga buruk. Tetapi terlalu percaya diri juga buruk. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan nilai kita di hadapan Tuhan kita, bukan menurut pandangan kita saja. Karena manusia seringkali memutuskan untuk meninggalkan kesetiaannya ketika keadaannya berubah sulit. Kesetiaan adalah ketetapan hati. Saya katakan kepada saudara sekali lagi, harus melewati ujian. Kenapa? Persoalan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Karena kesetiaan itu memerlukan ujian di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kesetiaan kita kepada Tuhan justru baru terbukti keasliannya saat perasaan kita sedang terluka, kita sedang kecewa dalam pelayanan atau berbagai masalah lain, terluka dengan pasangan kita, terluka dengan apapun, tetapi kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Itu kesetiaan, bukan karena keadaan. Kesetiaan Tuhan seperti itu, dia setia kepada saudara dan saya, bukan karena saudara dan saya baik, bukan karena kita keadaannya memikat hatinya, tetapi dia kesetiaan ini dilakukan supaya saudara dan saya menikmati kehidupan kekal yang jauh lebih baik. Amin. Kalau saudara dan saya tidak memelihara kesetiaan ini, yang rugi bukan Tuhan Yesus, tapi saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan jalannya. Sama dengan kalau kita itu diwarisi orang kaya. Kita itu sudah diberi jalannya untuk meneruskan, ya, orang kaya yang mewariskan kekayaannya kepada kita. Tapi kita tidak komitmen. Saya percaya kekayaan itu juga akan bakal habis. Jika kita setia, kita telah melewati berbagai masalah. Kita ada di dalam segala gonjang-ganjing dunia dan kita tetap percaya pada Yesus dan kita tetap memelihara kesetiaan kita untuk hidup benar dalam Tuhan. Itulah kesetiaan. Amin. Kesetiaan Tuhan Yesus lebih besar dari penolakan umat pilihannya yang bodoh. Umat pilihannya seringkali bodoh. Umat pilihannya siapa? Dulu bangsa Israel, sekarang tetap bangsa Israel. Tetapi ditambah sekarang gereja. Siapa gereja? Siapa gereja? Saudara dan saya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Loh, saudara, itu pilihan bodoh bagi umat pilihan Allah hari ini. Dulu juga, saya katakan saudara, hampir tidak ada rasa sakit yang lebih menyayat hati selain penolakan. Saya tahu perasaan Yesus begitu sakitnya. Tapi Tuhan Yesus tidak kecewa. Maksudnya tidak mengubah kesetiaannya. Ia tetap setia menolong saudara. Amin. Saat Tuhan Yesus disalib dan dia hampir mati, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saudara, itulah kesetiaan. Oleh sebab itu jangan pernah berpikir untuk meninggalkan dia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah. Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan